warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melsi Anggraini dengan nomor NIM 1930501083, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Baik, tujuan video saya ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester UTS mata kuliah retorika public speaking yang diampu oleh Ibu Putri Citra Hati M.Sos. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang 3 pertanyaan ujian tengah semester saya, yaitu pertanyaan pertama yaitu apakah penting mempunyai keterampilan berbicara di depan umum. Menurut saya yang pernah saya alami, berbicara di depan umum sangatlah penting. Karena apa? Karena kita mempunyai rasa percaya diri. Kalau orang yang tidak mempunyai rasa percaya diri, dia tidak bisa untuk berbicara di depan umum. Yang saya dapat yaitu meningkatkan rasa percaya diri saya. Berbicara di depan orang banyak akan membutuhkan membuat kita tuh menjadi lebih percaya diri dalam menjalani berbagai masalah. Kita percaya diri untuk melakukan apapun walaupun orang lain menganggap hal itu mustahil bagi kita, karena rasa percaya diri dalam diri kita tuh sudah meningkat drastis. Yang kedua yaitu lebih berpikir kritis. Public speaking itu akan membawamu menjadi seorang yang berpikir lebih kritis. Hal yang dikarenakan orang yang dianggap pintar dalam public speaking harus mempunyai kualitas tahan pembicaraan. Misalnya ketika ingin berpendapat mengenai hubungan suatu negara, itu kita harus lebih berpikir kritis. Yang selanjutnya itu mudah bergaul dengan orang banyak. Pengalaman saya belajar public speaking ini hampir sudah lebih mengenal orang banyak gitu. Kita tuh tidak malu lagi kalau ketemu orang asing atau ketemu orang nggak dikenal, kenal nggak kenal harus kita tegur. Jadi itulah kita pentingnya belajar keterampilan berbicara di depan umum itu. Kita mempunyai banyak teman, kita mempunyai banyak pengalaman. Yang selanjutnya itu dipercayai untuk mewakili suatu acara. Misalnya public speaking itu sudah pasti akan bisa dicari oleh orang-orang terdekatmu. Misalnya kita untuk mengisi acara pernikahan atau acara ulang tahun atau acara pengajian atau acara yang lain-lainnya. Pokoknya kita tuh sudah dipercayai oleh orang terdekat kita untuk mengisi acara tersebut. Soalnya yang selanjutnya itu apa manfaat yang bisa saudara rasakan bisa berbicara di depan publik? Kenapa? Manfaat yang bisa saya rasakan adalah saya harus bisa berbicara di depan orang banyak. Hal itu tentu membutuhkan rasa percaya diri yang cukup. Jika saya tidak mempunyai cukup rasa percaya diri, maka bisa saya akan demam panggung atau gemeteran atau dak-dikduk, atau justru kita tuh mempunyai rasa takut. Dengan mempelajari kemampuan public speaking ini, maka saya juga akan belajar untuk menumpuk rasa percaya diri saya. Rasa percaya diri ini tidak hanya akan berguna ketika saya harus berbicara di depan umum, tapi juga berguna di saat lain-lainnya. Kalau saya memiliki rasa percaya diri yang cukup, maka saya juga akan percaya diri untuk menyambut semua kesempatan yang datang. Misalnya ada yang mau ngisi acara atau orang-orang banyak yang percaya sama kita karena kita sudah dipercayai. Percaya diri kita tuh udah meningkat kayak itu. Kemungkinan saya untuk meraih karir yang lebih sukses atau yang lebih luas akan lebih terbuka itu kalau kita mempunyai rasa percaya diri. Itu manfaat yang pertama. Kalau manfaat yang kedua yaitu memiliki kemampuan public speaking, maka gaya berbicara saya lebih enak untuk didengar. Kalau kita sudah bisa berbicara di depan orang banyak, tentu mulut kita tuh tidak akan
malu lagi, tidak akan gugup lagi kalau kita sudah biasa berbicara. Gaya berbicara kita tuh enak didengar oleh semua masyarakat gitu. Selain juga punya banyak teman, saya juga berbicara juga dapat membuat saya menjadi orang penjual misalnya saya menjadi penjual, kayak penjual baju atau penjual apa, saya akan lebih mudah merangkai kata-kata untuk menjual produk-produk saya itu, karena produk yang kita jual tuh harus membeli produk tuh harus merangkai katanya dengan kata-kata yang bagus. Soal kedua yaitu elemen apa yang harus Anda lakukan agar bisa sukses berbicara di depan umum. Di sini saya mengambil 4 elemen, yaitu pertama, kuasai seluruh audiens. Coba perhatikan para penyanyi saat konser. Apa yang pertama kali mereka sampaikan saat tampil di panggung? Umumnya mereka menyapa seluruh penonton kan, dan menatap mereka semua. Jangan hanya mengucap salam atau menyampaikan presentasi kepada suatu bagian audiens saja. Buat semua audiens merasa berhubung dengan kamu secara personal. Gunakan kata-kata pengantar yang membuat audiens Anda merasa dihargai dan diperhatikan oleh Anda. Yang kedua yaitu kuasai emosi audiens. Pembicara yang baik akan berusaha mengendalikan emosi audiens terhadap topik yang dibicarakan. Cara untuk mengalangi emosi ini adalah dengan menaparkan paparan Anda dengan gambaran atau ilustri, cerita atau video yang dapat menarik perhatian Anda. Anda tuh harus memaparkan audiens Anda. Yang ketiga yaitu hibur audiens. Audiens akan merasa lebih dekat dengan kamu dan bersahabat dengan kamu ketika presentasi atau pembicaraan kamu mengandung ilustri lucu, humor, atau anekdot. Sisipkan humor ketika berbicara di depan umum agar audiens merasa lebih rileks dan tidak kaku. Yang keempat yaitu setelah audiens Anda tertarik dengan sebuah topik, coba diskusikan motivasi mereka datang ke sebuah acara tersebut apa, secara spesifik itu apa. Hal ini akan membuat audiens Anda merasa terlibat dengan pembicaraan Anda. Hubungkan topik Anda dengan motivasi yang dimiliki audiens. Soalnya ketiga yaitu soal terakhir, bagikan quotes atau kata-kata mutiara yang membuat mood atau semangat saudara bangkit. Di sini saya mengambil 4 quotes kata mutiara yang membuat hidup saya itu semangat dalam keluarga, dalam kuliah, dalam persahabatan, dalam segala hal gitu yang membuat semangat. Quotes yang pertama yaitu, ingat, ini hanya hari yang buruk, bukan kehidupan yang buruk. Ketika kalian merasa hidup kalian buruk, ketika kalian merasa hari ini, misalnya hari ini kalian kena musibah, jangan pikirkan kalau hari ini hari buruk. Jika suatu hal buruk menimpa kamu di hari ini, jadikanlah pelajaran. Jangan pernah menganggap bahwa semua yang terjadi karena di hidup Anda selalu ditimpa kesialan. Jangan selalu menjadikan hal kecil untuk menyalahkan kehidupan Anda. Anda karena Tuhan Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memberikan kehidupan buruk bagi umatnya. Quotes yang kedua yaitu, berlakulah sopan terhadap siapa saja, bahkan kepada yang bertindak kasar kepada Anda, bukan karena mereka pantas diperlakukan baik, tetapi karena di dunia ini ada orang baik. Dari kata-kata tersebut kita bisa memaknainya, sikap yang tulus kepada sesama tanpa membedakan akan memberikan Anda imbalannya baik
uh, biarkan saja orang yang mau jahat ke kita, yang mau menyinggung kita, yang mau ya yang mau gimana gitu kepada kita, biarkan saja. Bersikap dengan sopan dan baik dalam hidup pada siapapun. Ingat bahwa perilaku baik akan mencerminkan kepribadian baik pula. Quotes yang ketiga yaitu kalahkan kebiasaan buruk dan kembangkan kebiasaan baik. Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan buruk Anda atau mereka akan mengalahkan Anda. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk berbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupan Anda semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila Anda yang telah menemukan dan menjalani hubungan kebiasaan yang memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus akan menerus membuat hidup Anda semakin positif. Coach yang terakhir, perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman dan bingung dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Dari kata-kata ini kita bisa memaknai ya, perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit. Itu beradaptasi, akan tetapi berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan tidak kita tuntut untuk menjadi seorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang selagi masih sempat. Fokuskan perhatian Anda pada hukuman yang Anda terima pada masa mendatang jika tidak mengembalikan tidak sekarang. Baik, itu saja video kali ini. Saya mohon maaf, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.